Ooh. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau akan sedikit membahas tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Pembahasan pertama yaitu tentang konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Oke, lanjut. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapai, dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Perencanaan juga dapat dikatakan sebagai proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan. Adapun menurut Nawawi, perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Banyak yang menjelaskan tentang perencanaan ini. Tentunya seperti Handoko memberikan beberapa rincian mengenai bagian perencanaan yang pada dasarnya melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Oke, yang pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan. Perencanaan sangatlah penting Kenapa perencanaan itu sangat penting? Kita akan bahas satu persatu, yaitu satu, perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan kebijakan, prosedur, dan program, serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, perencanaan menjadikan tindakan ekonomis karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan. Yang ketiga, perencanaan merupakan suatu usaha untuk memperkecil risiko yang dihadapi pada masa yang akan datang. Dan yang keempat, perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan. Yang kelima, perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan. Adapun menurut Juli Triarsa dan Suprihanto, manfaat dari adanya perencanaan dari suatu organisasi yaitu sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang kedua, untuk memilih dan menentukan prioritas dari beberapa alternatif yang ada. Yang ketiga, untuk mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatan sehingga tertib dan teratur menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Yang kelima, kesemuanya itu perencanaan yang baik mendorong tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Adapun pendapat lain yaitu Hasibuan menjelaskan pentingnya perencanaan. Yang pertama, perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur, dan
Terus, pencapaian tujuan organisasi hendaknya terlebih dahulu disiapkan suatu perencanaan yang matang. Setiap usaha apapun tujuannya hanya akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila sebelumnya telah dipersiapkan dan direncanakan. Secara efektivitas dan efisiensinya dalam organisasi adalah merupakan suatu hal yang harus mendapat perhatian. Terus pembahasan berikutnya yaitu tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan ada 4, yaitu memberikan pengarahan. Yang pertama, memberikan pengarahan. Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan. Non-manajerial, dengan rencana, karyawan atau anggota dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, organisasi dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan sehingga kerja organisasi kurang efisien. Yang kedua yaitu mengurangi ketidakpastian. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan efisiensi dari perusahaan. Dan yang keempat adalah tujuan keempat untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan. Tujuan lain dari perencanaan adalah yang pertama, untuk memberikan arah dan tujuan bagi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, dapat ditentukan suatu pedoman sebagai standar atau ukuran untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa mendatang. Yang ketiga, dengan perencanaan dapat diukur berhasil tidaknya suatu pekerjaan sehingga akan mempermudah pengawasan. Yang keempat, membantu memperkirakan peluang di masa mendatang. Yang kelima, dengan perencanaan akan timbul efisiensi sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan. Tujuan organisasi merupakan kunci efektif organisasi. Tujuannya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, tujuan memberikan dan menyatukan arah kemana organisasi harus bergerak. Yang kedua, tujuan dan proses mengapa tujuan akan mempengaruhi perencanaan. Yang ketiga, tujuan dapat berfungsi sebagai alat motivasi karyawan anggota. Terus pembahasan selanjutnya yaitu tentang proses perencanaan. Wibowo menjelaskan proses perencanaan akan menjadi sebuah tindakan jika tahap ini merupakan salah satu tahapan atau program kerja dalam sebuah organisasi. Misalnya, dalam melakukan transformasi dari input menjadi output harus terjadi proses perencanaan yang matang. Semua unsur yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, termasuk informasi, merupakan komponen masukan atau input. Dalam menentukan suatu rencana, input akan digodok oleh manajer atau pembuat rencana, dan hasilnya adalah perencanaan yang sudah matang dan siap dipelaksanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah yang sistematis. Menurut Samuel Casto yang dikutip
menurut Samuel Kerto yang dikutip oleh Sampurna Wibowo, perencanaan terdapat 6 tujuan. Yang pertama, menyatakan tujuan organisasi. Maksudnya adalah tujuan harus diturunkan dari visi atau misi organisasi tentang kondisi di masa yang akan datang, sehingga kualitas tujuan sangat tergantung dari kejelasan arah, ruang lingkup kegiatan, segmen produknya, dan pasar, serta tingkat keberhasilannya yang ingin dicapai. Ciri-ciri tujuan yang baik adalah harus spesifik, realistis, menantang, teratur, dan berbatas waktu, sehingga agar tujuan dapat menimbulkan komitmen dan menjadi sumber motivasi. Yang kedua yaitu menyusun daftar alternatif untuk mencapai tujuan. Apabila tujuan organisasi telah ditetapkan, maka seorang manajer harus menyusun daftar alternatif sebanyak mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menyusun daftar alternatif diperlukan informasi, sebab setiap alternatif membutuhkan informasi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan faktor kunci keberhasilan organisasi. Yang ketiga yaitu menyusun asumsi sebagai dasar untuk setiap alternatif. Kelayakan suatu alternatif banyak dipengaruhi oleh asumsi yang menjadi dasar dari alternatif tersebut. Alternatif dikatakan layak apabila asumsi-asumsi yang muncul dianggap wajar dan relevan. Yang keempat yaitu memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Evaluasi alternatif juga harus dibarengi dengan evaluasi asumsi-asumsi yang mendasari. Seorang manajer harus mampu memilih alternatif yang terbaik berdasarkan kriteria yang ada. Yang kelima yaitu menyusun rencana atas alternatif yang terpilih. Setelah memilih alternatif, maka manajer harus mampu menerjemahkan rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang atas alternatif tersebut. Menyusun rencana di dalamnya menentukan sumber daya yang akan digunakan serta keahlian yang dibutuhkan yang nantinya tidak mengganggu pelaksanaan. Yang terakhir, mengubah rencana menjadi tindakan. Melaksanakan rencana adalah proses operasionalisasi upaya dan mobilisasi sumber daya. Pada langkah ini kadang-kadang diperlukan penyesuaian dikarenakan adanya tambahan atau perubahan informasi, hal-hal di luar perkiraan semula. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Karakteristik masalah. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik masalah. Yaitu memandang masalah secara holistik, klasifikasi penyebab persoalan, terus keputusan ada ketika ada pembuat keputusan yang ingin mengubah atau memberi solusi atasnya. Terdapat beragam dinamika dalam selesaikan masalah. Kita akan sedikit membahas tentang karakteristik. Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pemecahan masalah sebagai pemilihan alternatif bahkan lebih. Chester Bernard mengatakan bahwa analisis perbuatan keputusan yang komprehensif yaitu menggunakan teknik untuk menyederhanakan pemilihan. Secara sederhana, bahwa pengambilan keputusan yaitu memilih alternatif dalam menyelesaikan persoalan organisasi. Namun demikian harus dilakukan penganalisaan yang ketersediaan informasi sehingga dapat dijelaskan persoalan hingga terpilih alternatif selanjutnya. Dapat diputuskan mana yang terbaik untuk dijalankan. Dunn menjelaskan beberapa karakteristik masalah keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memandang masalah secara holistik tadi. Yang kedua, klasifikasi penyebab persoalan. Yang keempat, keputusan ada ketika ada pembuat keputusan yang ingin mengubah atau memberi solusi atasnya. Yang keempat, terdapat beragam dinamika dalam selesaikan masalah.
Dunn juga menguraikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah sederhana, persoalan yang cukup diselesaikan dengan tidak terlampau banyak alternatif. Keputusan cukup diyakini keakuratannya. Yang kedua, masalah agak sederhana, sebuah keputusan yang di dalamnya terlibat tidak terlampau banyak keputusan dengan hasil yang belum meyakinkan. Yang ketiga, masalah rumit, masalah yang mengikutnya hanya banyak pengambil keputusan dengan hasil dari setiap alternatif tidak dapat dipastikan. Adapun MC Layout membedakan masalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah terstruktur, sebuah masalah yang memiliki relasi antar elemen sehingga dapat dipahami pengambilan kebijakan. Yang kedua, masalah tidak terstruktur, yaitu masalah yang tidak dapat dipahami pengambilan kebijakan. Yang ketiga adalah masalah semi struktur, merupakan masalah yang elemennya hanya dipahami oleh pemecah masalah. Untuk kondisi dalam penyelesaian masalah, yang pertama adalah sebuah keputusan darurat sebaiknya menghindari risiko terbanyak. Yang kedua, sebuah kondisi sejumlah pilihan yang berkualitas sangat penting. Yang ketiga, sebuah kondisi tidak sukses merumuskan penyelesaian masalah, maka solusi dicari keputusan yang pernah ada sebelumnya. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan yaitu ada intuisi atau perasaan, bersifat subjektif dan membutuhkan waktu yang singkat. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perencanaan lebih bersifat subjektif atau mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lainnya. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan dan keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya. Dengan kata lain, hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal yang lain sering diabaikan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan secara rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan perencanaan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang ada diakui saat ini. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dahulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Selanjutnya,
pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Sering kali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman masa lalu. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal memilih apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masih sama, kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya itu untuk mengatasi masalah yang timbul. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau authority yang dimiliki setiap orang. Menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang pertama melalui mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, yang ketiga mengembangkan alternatif keputusan yang layak, yang keempat memilih alternatif terbaik dan mengimplementasikannya, yang kelima mempertimbangkan umpan balik yang dihasilkan dan dari implementasi keputusan sebagai bahan pembelajaran di masa depan. Itu selanjutnya jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama adalah masalah yang terstruktur dan pengambilan keputusan terprogram. Beberapa masalah adalah mudah. Tujuan sang pembuat keputusan adalah jelas masalahnya, sudah dikenal, dan informasi tentang masalah tersebut mudah didefinisikan dan lengkap. Contoh yang ada mungkin termasuk ketika seorang pelanggan mengembalikan barang yang dibeli ke toko, ketika pemasok terlambat dengan pengiriman penting, atau penanganan sebuah perguruan tinggi mengenai seseorang mahasiswa yang ingin barang yang kembali ke toko, ketika pemasok terlambat dengan mengirim pemantikan, atau penanganan sebuah perguruan tinggi mengenai seorang mahasiswa yang ingin keluar dari mata kuliah. Situasi seperti ini disebut masalah yang terstruktur karena mereka mudah akrab dan mudah didefinisikan. Misalnya, minum yang disajikan tumpah di mantel pelanggan. Pelanggan kesal dan manajer perlu melakukan sesuatu. Karena itu bukan kejadian yang tidak biasa. Mungkin ada beberapa kegiatan rutin yang standar untuk menanganinya. Terus yang kedua yaitu masalah yang tidak terstruktur dan pengambilan keputusan tidak terprogram. Tidak semua masalah yang dihadapi manajer dapat diselesaikan dengan menggunakan pengambilan keputusan yang terprogram. Banyak situasi dalam organisasi melihatkan masalah yang tidak terstruktur, yakni masalah yang baru atau tidak biasa, dan di mana informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan adalah ambigu atau tidak jelas atau tidak lengkap. Pemilihan keputusan untuk membangun atau tidak membangun pabrik baru di Cina adalah contoh dari masalah yang tidak terstruktur. Demikian halnya masalah di awal subbab ini, di mana manajer restoran di kota New York harus memutuskan beberapa cara memodifikasi usaha mereka untuk mematuhi peraturan
baru tersebut. Saat ini muncul masalah yang tidak terstruktur. Manajer harus bergantung pada pengambilan keputusan yang tidak terprogram dalam rangka untuk mengembangkan solusi yang unik. Pengambilan keputusan yang tidak terprogram adalah pengambilan keputusan yang unik, tidak berulang dan melibatkan solusi yang bersifat unik. Manajer pada tingkat yang lebih rendah sebagian besar bergantung pada pengambilan keputusan yang terprogram atau prosedur, aturan, dan kebijakan karena mereka menghadapi masalah yang akrab dan berulang-ulang. Seiring dengan naiknya tingkatan manajemen dalam organisasi, masalah yang mereka hadapi menjadi lebih tidak terstruktur karena manajer tingkat yang lebih rendah menangani keputusan rutin dan membiarkan manajer tingkat atas berurusan dengan keputusan yang tidak biasa atau sulit. Juga manajer tingkat atas mendelegasikan keputusan rutin untuk bawahan mereka sehingga mereka dapat menangani masalah lebih sulit. Dengan demikian, sedikit sekali keputusan manajerial di dunia nyata merupakan keputusan yang sepenuhnya terprogram atau sepenuhnya tidak terprogram. Sebagian besar berada di antara keduanya. Jadi kesimpulannya adalah dapat kita tarik kesimpulan mengenai penyelesaian masalah atau problem solving adalah suatu deviasi antara yang seharusnya terjadi dengan suatu yang nyata terjadi sehingga penyebabnya perlu ditemukan dan diverifikasi. Pengambilan keputusan atau decisions making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.